Rasul Paulus mengajarkan kepada sidang jemaat di Galatia. Di dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Mengapa Rasul Paulus menekankan kepada sidang jemaat di Galatia untuk tidak bosan, tidak jemu berbuat hal yang baik? Dan dia mengajak supaya sidang jemaat di Galatia mau, selama masih ada kesempatan, ayo kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Karena seringkali orang merasa bosan kalau melakukan kebaikan kepada orang-orang yang itu-itu juga mungkin. Dia lagi yang membutuhkan pertolongan. Dia lagi yang harus saya tolong. Dia lagi yang harus, di situ saya harus berbuat baik. Perbuatan baik itu juga bukan hanya sekedar ketika kita menolong dengan memberikan uang. Tapi waktu dia sakit, kita mengunjungi, berdoa bagi dia, memberikan perhatian, membangun imannya dengan kata-kata firman Tuhan. Mungkin kita juga melayani para pemulung. Bukan ketika dia punya kehidupan yang mewah, baru kita mau datang. Lalu mungkin juga Tuhan ingin ada orang-orang yang kita tolong, kita berikan, dia mungkin tidak punya biaya sekolah, lalu kemudian kita punya lebih. Nah, kita berpikir, wah, saya nggak bisa kalau terikat begini kasih pertolongan, masa saya harus biayain sampai 3 tahun? Ya, kalau Tuhan menggerakkan hatimu. Tapi memang Tuhan ingin kita melakukan kebaikan selama masih ada waktu dan kesempatan. Apalagi kalau engkau memiliki apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu. Jadi akan sangat mudah bagi kita menolong orang-orang yang memang baik sama kita. Oh iya, dulu saya pernah ditolong, saya tolong lagi. Biasanya kita begitu. Tapi Tuhan menginginkan kita untuk melakukan kebaikan pada semua orang. Bahkan orang-orang yang berlaku tidak baik terhadap kita. Nah, itulah sulitnya. Ketika kita menolong orang-orang yang pernah memfitnah kita, pernah menyakiti hati kita. Tapi Rasul Paulus juga menulis hal ini kepada sidang jemaat di Roma, bahwa ketika engkau hidup memberikan pertolongan kepada musuhmu, berkatilah orang yang memusuhi engkau, berkati dan jangan mengutuk, kata Rasul Paulus. Lalu dikatakan, kalau musuhmu seterumu lapar, beri dia makan. Kalau musuhmu haus, beri dia minum. Dengan berlaku demikian, engkau meletakkan bara di atas kepalanya. Artinya kita tidak bisa bersikap masa bodoh lalu katain syukurinlah, dulu kamu menyakiti saya sih. Dulu kamu berbuat hal yang gak baik sama saya. Nah kan sekarang begitu, rasain. Nah kita itu tidak diizinkan berbuat begitu. Ketika kita melihat musuh kita jatuh dalam keterpurukan, mungkin dalam kebangkrutan, tidak bisa makan, tidak bisa minum, Tuhan ingin kita melakukan kebaikan, menolong dia. Kalau kamu punya kemampuan untuk itu, pasti Tuhan akan memperlihatkan itu. Dan kau tidak bisa cuek, tidak bisa tidak peduli, tidak bisa berkata, ya dulu dia begini, dulu dia begitu. Yang Tuhan mau kita berbuat kebaikan. Satu saat kita akan menuai dari hal-hal baik yang kita lakukan. Ada proses namanya menuai. Waktu kita menanam,
apa yang akan kita tuai, ada proses kan? Tabur benih dulu, sirami, kasih pupuk, lalu mulai bertunas, tumbuh. Coba tanya sama petani, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menuai padi? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menuai palawija? Masing-masing ada prosesnya. Jadi berbuat baik jangan bosan, jangan jemu. Sebab ada waktunya, ada masanya di mana kita akan menuai dari apa yang kita lakukan. Menabur benih kebaikan, maka kita pun akan menuai kebaikan.